Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya naik bus Panturaan ya. Kalau ya bus Panturaan bener-bener yang Semarang bus Surabayaan, dari Semarang atau Surabaya, dari Surabaya atau yang ke Semarang lewat jalur-jalur Pantura seperti jalur Tuban, Rembang, Kudus, Demak. Wah, busnya ngeri-ngeri. Kalau nggak punya mental, jangan naik bus Panturaan nih. Ini kalau nyalip itu kalau udah masuk kepalanya itu harus dapat. Saya kan biasanya kalau naik bus suka yang di depan ya, suka di depan. Jadi rasa nyalipnya itu kerasa. Jadi deg-degannya, rasa takutnya itu kerasa kalau di depan kan. Pas masuk langsung nyalip itu kan di depan ada truk. Udah ngeri itu, udah mentalnya harus kuat. Kalau nggak bisa kencing di celana juga itu. Banyak tuh yang teriak-teriak itu kalau ada bus Panturaan nyalip itu. Apalagi depan ada motor, ada kendaraan besar. Dia bisa nggak bisa harus masuk. Harus dikasih jalan. Kalau nggak dikasih jalan, waduh, udah nggak tahu pasti pepet-pepet sama dia. Kalau motor bisa keluar jalur. Sering itu. Saya kalau naik motor ya di jalur Pantura, ada bis begitu. Saya mendingan ngalah. Warna dia udah nekat kayaknya kalau bus-bus gitu. Ya masuk aja motor, paling dikasih sejalur motor, bisa-bisa kita jatuh di keluar trotoar. Mendingan kita ngalah kalau motor. Ngerinya bus Panturaan begitu. Ya, naik bus Pantura itu bener-bener aduh, kalau mentalnya nggak kuat tuh. Karena kalau ibu-ibu itu waktu itu pernah ya dari Surabaya mau ke Semarang itu ada ibu-ibu itu udah teriak-teriak itu ya di perjalanan karena bus Pantura itu udah wah nyalip itu udah ngeri banget lah, sampai udah mau turun di tengah jalan itu ibu-ibu, tapi supirnya itu udah tenang bu gak popo, padahal ngeri banget itu. Aku aja udah geleng-geleng itu, waduh ini supirnya ngeri banget nih. Dari di jalur kalau nggak salah waktu itu nyampe Tuban ya, waktu nyampe Tuban itu jalur nikung, dia ngambil aja udah bus itu. Depan ada truk ya, Shiba ya, truk tronton begitu, dia masuk aja. Waduh, punya ngeri lah naik bus Pantura kalau nggak punya mental kuat itu. Rata-rata tapi yang udah biasa naik bus Panturaan itu udah biasa, walaupun diajak ngebut nyalip di jalur-jalur kanan itu udah biasa, malah dia yang tidur lagi, padahal ngeri banget itu. Aku aja udah nggak bisa tidur. Biasanya kan kalau kita naik bus malam, bus akap ya, yang mungkin yang kelas-kelas antar kota antar provinsi, bukan bus batasan, itu kan enak, kita bisa tidur nyenyak, bisa nyantai, bisa gitu, nggak jalannya juga enak. Kalau bus Panturaan buru-buru tidur, udah melek aja udah pengen turun aja kok. Kalau ketemu sopir yang bawaannya wis gawane diam tenan wae, nyalip wah ada kayak jalanan itu kayak punya dia sendiri. Nah, itu bus Panturaan. Biasanya itu bus Surabaya Semarangan, bus kayak Jawa Timur Solo, Jogjaan atau Semarang Tegal Cirebonan itu busnya begitu nyalip-nyalip. Tapi kalau bus yang akap, bus malaman itu yang kelas-kelas eksekutif, kelas bisnis atau kelas yang double decker itu enak, itu udah bawaannya juga enak. Sopir juga nggak buru-buru, nggak kejar setoran juga sih dia. Paling persenan aja dari PO-nya. Nah, itu pengalaman naik bus dari Surabaya ke Semarang. Ada juga itu. Waktu itu di Semarang ya, saya mau pulang ke Tuban waktu itu, naik bus Panturaan itu, bus Indonesia atau bus apa itu, atau itu bus, punya bus jalur Semarangan itu, Jaya Utama atau bus Sinar Mandiri, aku lupa waktu itu, pokoknya bus ekonomi ya, kayaknya Jaya Utama. Pas naik, udah dari awal, dari jalur arah Rembang itu udah nyalip itu, di Kudus aja yang macet-macet udah ngeblong, sampai ada truk itu udah di depannya itu, di jalur kanan dia truknya dari arah sebaliknya
truknya itu ya, sopir truknya itu malah dimarah-marahin sama sopir bus panturaan itu ya. Kan edan gitu. Dia yang ngeblong, yang mengambil jalur kanan, malah yang bener yang sopir truknya itu yang dimarah-marahin. Dari edan ya bus-bus panturaan itu. Sampai-sampai itu kenaiknya itu waktu di daerah sebelum Pati ya kayaknya itu. Nah, kenaiknya kayaknya ngantuk ya kena ya. Itu bus sudah nyalip, pas depannya itu lampu merah, berhenti mendadak, kenaiknya jatuh. Guling-guling tuh sampai ke aspal. Untung kan waktu itu busnya kan langsung berhenti. Dia guling-guling sampai ke bawah. Untungnya lagi di belakang nggak ada motor ya, atau nggak ada motor yang kenceng ya. Kalau kenceng itu udah ketabrak motor sampai lecet-lecet tangannya itu kenaiknya malah dimarahin. Kenaiknya itu malah dimarahin sama supir ya. Dibilang ngantuk, nggak usah ikut. Pokoknya waduh ngeri lah di perjalanan naik bus Pantura itu. Pernah juga saya waktu dari Blora ke Semarang ya, mau ke arah ke Tegal lah. Naik bus dari Blora. Wah, itu udah ngeri itu. Bawahnya juga nyalip-nyalip, ada ranting itu. Saya kan di depan posisi. Ada ranting langsung disasa aja itu. Untung kacanya nggak pecah itu. Kalau pecah udah kena kita ini. Pokoknya naik bus Panturaan itu kalau nggak mental kuat udah jangan sekali-kali ya naik bus Pantura. Tapi enaknya sensasinya emang beda ya. Bisa ada sensasi lah, walaupun ngeri juga, walaupun banyak yang teriak-teriak karena bus Panturaan itu udah memang ya begitulah bus-bus Panturaan ya. Mungkin yang udah sering naik dari Semarang Surabaya atau Semarang ke Jogja atau Jogja Solo Surabayaan pasti udah biasa lah, udah dianggap biasa. Naik bus begitu udah biasa karena udah tiap hari dia naiknya kayak begitu. Tapi kalau baru yang pertama kali naik bus kayak begitu, waduh, udah mungkin besoknya lagi kapok ya. Kayak ibu-ibu yang waktu itu bareng saya itu, dia udah teriak-teriak, udah nyebut astagfirullah, Pak berhenti, saya mau turun di sini, walah. Pokoknya udah rame lah di bus itu. Yang ibu-ibu ya, kalau yang cowok-cowok mungkin masih bisa nahan lah, walaupun saya pun takut sebenarnya di depan itu nyalip itu. Wah, kalau tabrakan gimana? Tapi karena kita kan bisa ya agak diberaniin dikit lah biar gak kelihatan ketakutan itu. Sebenarnya takut juga sih, cuma karena udah sering kali ya mungkin agak udah nggak begitu takut lah ya. Itu bus-bus Pantura itu ya. Mungkin kalau kalian mau coba bus-bus Pantura bisa naik bus Semarang Surabayaan itu. Itu sekilas dari bus Pantura yang emang ugal-ugalan karena satu ngejar setoran, karena dua dia jam mepet. Dia pasti kejar jam mepet juga karena di belakangnya itu pasti udah ngantri lagi bus-bus yang di belakangnya, yaitu satu rute itu, makanya dia harus cepat. Jangan sampai dia disondol bus belakangnya karena semua udah pakai jadwal. Ya untuk kalian mungkin bagaimana pengalaman kalian semua, untuk Anda ya, untuk kamu yang pernah naik bus Pantura, bagaimana pengalamannya? Apakah cukup ngeri atau malah senang atau malah punya sensasi yang luar biasa karena naiknya dengan adrenalin yang luar biasa? Bisa komen di bawah. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Bulus Ciputat Pondok Cabe ini dari Margasari masuk rame harus jam pagi ya, jam 8 jam 9 ruang banget. Biasanya tempat transit armada Dewi Sri. Pul Dewi Sri di Terminal Tanjung nih, ruang banget ya kondisinya. Semua masuk di Terminal Tanjung ya, semua armada Dewi Sri itu. Ada Grogol Kalideres. Pas sebelah sana ada Dedi Jaya juga itu masuk. Cuma satu-satunya PO ya. Yang lain semua Dewi Sri ya.